Jalan pelan-pelan kalian berdua. Halo? Masuklah. Bu, aku rasa toko ini tidak terlihat murah. Kenapa kita tidak pergi ke restoran lain dan makan? Harganya terjangkau, jangan disia-siakan. Tidak perlu khawatir tentang uang. Kamu makan saja sampai kenyang. Berapa banyak lulusan SMA yang pernah kamu miliki dalam hidupmu? Di masa depan apakah kamu akan kuliah atau bekerja? Kamu sudah besar sekarang kan? Ibuku punya cukup uang. Dia saudara perempuanku, kamu tahu? Sejak kemarin pasukan sudah berjuang untuk makan ini, aku tidak berani makan banyak. Malamnya mulut ditampar. Apakah itu pasukan? Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Bagiku ini hanya formalitas untuk merayakan. Hanya menunggu makan ini kan? Ya, aku lapar, aku lapar. Ayo. Selir, kenapa orang tuamu mengundang kita makan hari ini? Merayakan liburan musim panas kita. Keluarga kita selalu punya tradisi ini. Aku bilang akan lebih ramai dengan lebih banyak orang. Jadi aku mengundangmu ke sini. Ayo masuk saat kita sampai. Bersulang. Mari kita minum 1000 gelas. Terima kasih anakku. Oke, mari kita semua makan. Nenek duduk. Bibi Joy, silakan. Ini semua adalah hidangan favoritmu. Ini semua adalah hidangan favoritmu anakku. Hati-hati jangan sampai tersedak. Tidak ada yang bersaing denganmu. Makan sedikit. Makan pelan-pelan. Kapan hasilnya akan diumumkan? Sekitar 10 hari atau setengah bulan. Ibuku punya hati merah dan 2 persiapan. Bagaimana jika aku lulus ujian? Aku akan merayakan untukmu dengan drum lonceng dan kembang api. Bu, berhenti melebih-lebihkan. Bagaimana jika aku gagal ujian? Maka aku harus mencari lubang di tanah untuk merangkak masuk. Kalau tidak, aku akan mengecewakanmu. Sejujurnya, ibuku sangat berharap dia bisa lulus ujian. Kalau kamu tidak lulus ujian, masih ada rencana untukmu. Ibumu sudah memikirkan jalan keluar untukmu. Makanlah. Ibu, itu urusanku. Jangan khawatir tentang itu. Kita bicarakan nanti ya. Mari makan dulu. Mau mencoba hidangan ini dulu? Makan lebih banyak. Kenyang banget. Tidak, kalau aku terus makan besok harus diet. Apa itu diet? Umur berapa kamu tahun ini? Umur berapa sudah belajar diet? Tentu saja harus dikurangi. Pernah lihat orang jamak pakai baju yang bagus? Kami punya teman sekelas yang sangat gemuk. Kalau pakai baju seperti tong besar. Jelek banget, aku tidak mau. Itu sebabnya selir kecil kami sangat cantik. Tentu saja kamu harus berpakaian bagus. Tentu saja. Ayo makan lebih banyak. Ini ikan yang kamu suka. Terima kasih, Paman. Aku perlu ke kamar mandi. Ibu akan ikut denganmu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Aku juga akan pergi. Oke, pergi bersama. Ayo pergi, selir-selir. Apakah Xiao Fei mantan bibimu? Kamu salah, aku tidak kenal dia. Selir. Aneh sekali. Xiao Fei sudah kembali. Mengapa dia terlihat sangat buruk? Mengapa kamu terlihat sangat buruk? Makan juga melelahkan. Aku sudah lelah makan. Xiao Fei, aku baru saja berbicara dengan ibumu. Nanti aku akan mengajakmu ke bioskop. Mari bersantai kamu. Tidak mau, aku Sanyan dan Li Huan, aku masih ingin main bulu tangkis. Apakah kamu mengatakan Boleh itu? aku kasih tahu sekarang? Aku. Besa, main bulu tangkis juga berguna. Tapi jangan terlalu keras langsung setelah makan malam, oke? Xiao Fei tahu, ingat pulang cepat. Oke, pulang sekarang. Kalian harus saling jaga, oke? Oke, ayo pergi. Seru, ayo pergi. Dah om. Dah tante, dah. Ayo main bola. Siapa bilang kita mau main bola? Bukannya tadi kamu bilang, itu bohong ke ayah? Jadi kita mau kemana? Kalian tidak kemana-mana, pulang dulu. Kalau kamu, aku ada urusan lain, biarkan aku sendiri. Kalian pergi dulu. Oke, pulang sekarang. Sudah makan cukup?
Aku kenyang dan puas. Kamu kenyang? Lihat perutku sebesar semangka. Beneran? Tunjukkan, bisa dipotong? Tidak, Hei Tai, pelan-pelan dago jangan sampai jatuh. tidak. Enak bodoh sini bayar aku potong aku. Tidak bisa tertangkap, tidak bisa Kalau tertangkap. tidak bisa tangkap aku sini, jangan lari. Oke berhenti bercanda. Ayo tangkap aku dan lihat kamu bisa lari kemana. Sini biar aku potong tidak. Jangan lari ke... Aku datang pergi dari sini. Mas sini dan pergi. Li datang tidak. Ada kerja lagi pergi. Li datang. Li datang sini, Li datang. Ada sesuatu apa yang... Kau lakukan di sini? Apa yang aku lakukan di sini? Aku bertanya padamu apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu yang menusuknya? Kamu berhenti bicara omong kosong. Mata mana yang melihatku menusukmu? Jadi kamu berani melakukannya tapi tidak mau mengakuinya ya? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jangan menerku. Pak tenang dan aku akan memberitahumu. Berhenti main-main, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi dan suruh mereka pergi ke polisi, jangan main-main. Jangan berbuat onar, tenanglah. Tuan Teh, Terima kasih. mengapa Xiao Fei belum kembali? Sudah terlalu larut, aku sangat khawatir aku. Tidak berpikir itu apa-apa kamu. Mungkin lupa permainannya. Kembali nanti. Aku tidak berpikir begitu. Kamu belum pernah pulang terlambat seperti ini. Bagaimana kalau aku pergi melihat keluar? Baik. Xiao Fei, aku kembali. Mengapa kamu tidak masuk? Apa yang terjadi Xiao Fei? Aku sangat membencimu. Mengapa Xiao Fei? Selir. Aku kembali, ayahmu mencarimu. Apakah kamu menghadapinya? Selir. Xiao Fei, ada apa denganmu? Apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja pergi mencari dia. Setelah aku keluar, aku menemukannya duduk di lantai dalam keadaan terkejut. Aku bertanya padanya mengapa dia terlihat marah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Fei, buka pintu. Selir. Xiao Fei, buka pintu. Selir. Apa yang terjadi dengan Xiao Fei? Xiao Fei ini. Giliranmu. Ayo ambil kartu. Kak Bao. 4. Panah yang kamu sebutkan. Sudah naik banyak. Perlu saya katakan lagi? Seperti roket sebuah panah yang potensial akan benar-benar melesat ke langit. Kalau begitu nanti saya minta saranmu. Asal kamu buka mulut, bukankah itu hanya satu kata? Jadi saya ucapkan terima kasih dulu. Tianhong, kamu masih main mahjong di sini? Ada sesuatu yang terjadi dengan Zhongbomu. Apa yang membuat saya pergi? Pak, biarkan saya pergi, Li. Datong bisa bertarung 1 lawan 1. Kamu ini laki-laki atau bukan? Saya tidak ada waktu untuk ngobrol denganmu hari ini. Bawa ke kantor polisi. Biarkan saya pergi. Pergi, biarkan dia pergi. Kenapa kamu meninggalkannya? Kenapa kamu di sini? Saya akan menyelesaikan masalah denganmu setelah saya kembali. Kak Datong, lihat. Tetangga sedang melihat. Bisakah kita membicarakan itu? Kenapa saya harus pergi ke kantor polisi? Jangan marah. Minggir dan... Lihat Datong. Kamu hanya melakukannya untuk saya, tidak ada gunanya marah pada orang seperti dia. APA? Apakah dia bersama si ular wuhuilan lagi? Saya tidak bisa mengerti itu. Bisakah saya? Saya sudah bilang padanya bahwa janda selalu dikelilingi masalah. Katakan padanya untuk berhati-hati. Dia akan membenci saya.
Datang dan hancurkan tempat saya. Kebaikan saya benar-benar dianggap remeh, bukankah itu tidak adil? Saya sangat marah. Jangan marah juga. Pulanglah, bisakah kamu tidak marah pada saya? Dia seperti anjing yang tidak bisa mengubah sifatnya. Dia anjing yang tak bisa mengubah sifatnya. Kamu mau pulang? Pasangan harus bisa berkomunikasi dengan baik kan? Pasangan harus bisa berkomunikasi dengan baik kan? Tolong yakinkan dia untuk tahu beda yang benar dan salah. Aku kenal orang besar kan? Dia tak peduli dengan rasa malu. Tapi aku harus kasih kamu muka kan? Selain itu, keluarga Tianmu ada di sini bersama kita. Mereka keluarga kaya kan? Bukankah ini seperti memukulmu? Tamparan dari keluarga Tianmu. Aku akan menebus semua yang telah kulakukan padamu. Aku akan menebus semua yang telah kulakukan padamu. Merusak barang itu hal kecil. Pada dasarnya aku berharap tidak terluka. Hubungan kalian sebagai pasangan harusnya harmoniskan. Terima kasih Kak Datong. Jangan khawatir tentang Songhbo. Aku pasti akan menanganinya dengan baik. Kamu gila. Aku gila, aku marah padamu. Aku malas memberitahumu ini. Berhenti di sini. Kita sudah menjelaskan hari ini. Apa maksudmu? Aku sangatlah, kita bicara besok. Kita bicara besok. Aku pikir kamu takut dan merasa bersalah. Kamu takut aku akan menyebutkanmu Huilan. Hatimu sakit. Song, jangan lupa. Kamu pria menikah yang tak ada kerjaan sepanjang hari. Kenapa kamu begitu peduli dengan janda itu? Apakah kamu benar-benar harus membuat masalah untuk semua orang menertawakan kita? Kamu siap untuk melepaskan? Apakah ini Li Datong? Apa omong kosong yang aku bicarakan denganmu ini? Semua omong kosong. Dia ngomong ngawur. Aku pikir kamu yang ngomong ngawur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak? Apa-apa? Aku kasih kamu muka supaya tidak mempermalukanmu. Berapa banyak hadiah yang kamu berikan pada wanita itu selama ini? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Aku tutup mataku. Saya punya niat baik dan aku menganggapnya sebagai seorang wanita. Tidak mudah dengan anak-anak. Pikirkan saja seolah-olah keluarga kita sedang melakukan perbuatan baik. Asalkan kamu tidak terlalu jauh, aku akan bertahan. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah memikirkanku? Jika kamu mengatakannya lagi padanya, tarik kembali dengan cara yang tidak mencolok. Kamu telah membawa malu pada keluarga Tian kita. Kami jelas dan polos. Tuan Chong, kamu sangat berani mengatakannya. Kamu bersumpah bahwa selama ini kamu tak pernah punya perasaan padanya. Jangan bicara omong kosong. Aku yang bicara omong kosong. Aku pikir aku buta. Bagaimana bisa aku menikahi seseorang sepertimu? Pria yang berubah-ubah aku. Awalnya tak tahu siapa dia. Dia memohoniku untuk menikahinya. Ketika kami menikah, kami bersumpah. Apa maksudmu? Aku akan membuatmu bahagia di masa depan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selamanya. Aku mengakui padamu bahwa kamu pembohong, pengacau, penjahat. Kamu berubah pikiran setelah 3 tahun menikah barang-barang yang orang lain berikan padamu. Apa kamu mencoba mengirimkannya kepada itu? Jangan pernah membawanya pulang. Siapa yang menyangka setelah bertahun-tahun ini? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk itu? Tapi aku tak peduli tentang $2 yang kamu hasilkan dan aku tak menganggapnya serius. Bagaimana bisa aku begitu sial? Menikahi pria tak berguna sepertimu. Ya, mari kita bicarakan itu. Kamu pikir aku Songhbo tidak cukup menghasilkan uang? Aku yang tidak punya kemampuan tak bisa memuaskan nafsumu. Apa kamu begitu hebat? Yah, cari yang kaya. Apa kamu pikir aku takut? Aku akan cari besok. Ya, aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku akan memberi ruang untukmu. Pergi dari sini. Jika kamu punya keberanian, dan jangan pernah kembali. Apa kabarmu hari ini? Aku sudah lama berkeliaran di luar. Yanan pergi ke sekolah hari ini untuk melihat hasilnya. Aku tidak tahu apakah aku lulus ujian. Ini cukup membuat stres. Yanan sudah kembali. Nenek Yanan sudah kembali. Bagaimana ini? Atau aku? Maaf karena tidak memenuhi harapanmu. Aku tidak benar-benar mengikuti ujian.
Kalau aku tidak lulus ujiannya sudah. Seperti yang aku katakan, masuk kuliah bukan satu-satunya jalan keluar. Mama, aku lapar. Masakin aku pangsit. Oke, aku akan masak. Masuk. Berapa banyak yang kamu makan? Hampir 30 dan kamu makan seperti itu. Bagaimana kalau perutmu sakit? Yanan, dengarkan apa yang dikatakan ibumu. Air ibuku. Sup pangsitku. Ibuku, nenekku, aku sudah kenyang. Aku pergi. Mau kemana? Aku sangat kenyang, ayo jalan-jalan. Aku akan ikut denganmu. Lupakan. Kalau anak tidak senang, biarkan dia jalan sendiri. Halaf. Ibuku sudah memikirkan ini. Aku ada urusan, sebenarnya aku ada urusan. Kalau begitu kamu bicara dulu. Apakah kamu ibumu atau kamu yang bilang obesitas dulu? Ya, aku yang bilang dulu aku. Sudah bilang sebelumnya. Hati merah ini perlu dipersiapkan dengan kedua tangan. Ibumu sudah memikirkan jalan keluar untukmu. Silahkan minta Tante Joy untuk mencari kenalan dia. Sudah menemukan pekerjaan untukmu di bidang periklanan tekstil. Pabrik tekstil. Ya, ini tempat yang bagus untuk menarik api. Meskipun gajinya tidak tinggi, tunjangannya bagus. Yang paling penting adalah stabilitas. Banyak orang bahkan tidak bisa menemukan koneksi. Aku tidak akan pergi. Bagaimana bisa kamu melewatkan kesempatan baik seperti ini? Banyak orang pusing 7 keliling tapi tetap tidak bisa masuk. MA itu orang lain, bukan aku. Sesuatu yang begitu besar. Kenapa kamu tidak tanya aku dulu? Apakah Kamu tidak sedang ujian saat itu? Kenapa aku harus menanyakan ini padamu? Kalau aku masuk kuliah, aku akan tanya apakah kamu masih berguna. bagaimanapun aku tidak akan pergi. MA, aku sudah punya rencana. Oke, ceritakan rencanamu dulu. MA, kamu masih ingat? Wanita yang jualan baju di pinggir jalan itu, aku ingin belajar bisnis darinya dan jadi bos sendiri. Kamu gila, kamu tidak mau kerja yang stabil. Kamu mau buka lapak. Otak kamu kebanjirannya. Aku. Lupa waktu muda aku. Biasa bawa kamu dan Yunin buka lapak dinas. Perindustrian dan perdagangan selalu khawatir ketangkep uang. Sedikit yang aku dapat tidak cukup buat bayar denda. Tidak pasti, tidak kenapa. Tidak. Aku tidak mau jadi pedagang kaki lima seumur hidup. Bukankah ini cuma transisi? Kalau aku sudah dapat uang, aku bisa buka toko sendiri. Kamu juga bisa jual grosir, kakak. Perempuan itu bilang kalau untung bisnis baju sekarang sangat tinggi. Apakah dia sekarang dapat beberapa kali lipat dari kerja sebagai agen? Apakah kamu lebih jago bisnis dari orang lain? Akan. Aneh kalau aku tidak bisa menyamai kamu. Rumah perempuan lebih baik punya kerja yang stabil. Aku pikir kerja di pabrik tekstil cocok buat kamu. MA, kenapa kamu begitu keras kepala? Efisiensi pabrik tekstil sekarang sangat buruk. Itu uang banyak setiap bulan, bisakah? Aku kenyang masih jadi pertanyaan. Aku tidak pergi. Aku mau jadi bos sendiri dan dapat uang banyak. Uang, kamu lulusan SMA. Berapa uang yang bisa kamu dapat? Di mana kamu bisa dapat uang banyak? Kenapa kamu sekarang begitu sombong? Ini sama sekali tidak realistis. Aku akan temani kamu besok ke pabrik tekstil. Jangan bilang apa-apa. MA, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Siapa yang bilang aku adalah tuan atas hidupku? Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Mau cari masalah? Aku sudah selesai, bagaimanapun aku tidak akan pergi. Mungkin lebih baik kamu bunuh aku saja. Yinan, kembalilah. Yinan. Song Yinan, berhenti. Yanan berhenti di situ.
Kembalilah padaku. Satu selatan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ibu. Ibu, Jangan bergerak, aku tidak bisa bergerak. ayo kita pergi ke rumah sakit. Paman Zong. Ibu, kenapa kita tidak pergi ke rumah sakit dulu? Paman Huilan Zong. Apa yang terjadi dengan Huilan? Kakiku patah. Oke, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang. Dokter, apa yang terjadi dengannya? Untungnya tulangnya tidak patah, tapi ligamennya putus. Ini perlu dilem ini. Akan lebih baik setelah istirahat aku. Baru saja meneleponnya. Obat antiinflamasi dan pereda nyeri bagus seharusnya membantu meredakan sakitnya. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Aku akan bersiap-siap. Terima kasih atas kerepotannya. Maaf, ini semua salahku tidak. Apa-apa tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Ini salahku karena memukulmu. Ibumu sudah tahu sejak kamu kecil bahwa kamu punya pendapat sendiri. Meskipun aku tidak kuliah. Bagus merencanakan tujuan hidupmu. Tapi ibumu tidak ingin kamu bekerja keras. Kamu baru 18 tahun dan belum masuk ke masyarakat. Seberapa berisikonya membuka kios di jalan untuk berbisnis? Ibuku tidak bertanya berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Aku hanya berharap kamu aman dan sehat. Atau aku tidak ingin kamu bekerja keras. Aku ingin berbagi beban denganmu. Yanan, ibumu benar. Jika itu emas akan bersinar dimanapun ia berada. Mungkin bekerja di pabrik tekstil. Tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Selain itu, kamu harus mengambil pekerjaan ini. Seolah-olah itu adalah tantangan baru. Dalam hidupmu kan? Benar. Yinan. Ayo, Selamat tinggal Paman Zong. selamat tinggal. Kamu Song Yinan. Bibi Gui memberitahuku segalanya. Katanya kamu pintar dan bertanggung jawab. Itu bagus. Jika kamu ingin melakukan pekerjaanmu dengan baik. Tanggung jawab itu penting. Kamu memiliki pendidikan SMA. Tingkat budaya yang baik. Jadi mari kita pergi ke departemen bagian periklanan dulu. Terima kasih Direktur Wang. Kamu ikut aku dulu. Liu Hong masuk. Direktur Wang, Biar aku perkenalkan. Ini asisten media baru kita Song Yinan. Ini Liu Hong, dia akan merawatmu mulai sekarang. Halo, tolong beri aku saran. sama-sama. $10. Beri. Terima kasih sudah datang. Huilan, lihat kamu. Kakimu diplester, kenapa tidak istirahat? Di mana Bibi Je? Pengiriman makanan. Pagi ini aku bertemu Bibi Je di pasar sayur. Dia bilang kakiku sakit. Aku minta dapur membuatkanmu sup ayam. Lihat kamu terlalu sopan. Aku hanya mengalami luka kecil ini dan kamu masih membuatkanku sup ayam. 100 hari setelah cedera. Bagaimana bisa dianggap luka kecil? Aku akan memberimu semangkuk. Tidak. Tidak perlu Huilan. Bagaimana perasaanmu? Aku membawakan sup ikan untukmu. Lagi-lagi kamu. $10. Untukmu. Terima kasih sudah datang. Huilan, lihat dirimu. Kakimu dibalut gips, kenapa tidak beristirahat saja? Di mana Bibi Je? Pengantaran makanan. Pagi ini aku bertemu Bibi Je di pasar sayur. Dia bilang kakiku sakit.
Aku minta dapur membuatkan sup ayam untukmu. Lihat betapa sopannya kamu. Aku hanya cedera kecil tapi kamu tetap membuatkan sup ayam untukku. Membutuhkan 100 hari untuk tulang patah sembuh. Bagaimana bisa dianggap cedera kecil? Aku akan memberimu 1 mangkuk. Tidak perlu Huilan. Bagaimana perasaanmu? Aku membawakanmu sedikit sup ikan. Lagi-lagi kamu. Aku tidak datang untuk berdebat denganmu hari ini. Aku akan memberikanmu 1 mangkuk sup ayam. Sebenarnya tidak perlu repot-repot Huilan. Sup ayam itu berminyak dan tidak enak. Aku sudah makan sup ikan. Aku bilang ada apa denganmu? Kamu selalu ingin ikut campur. Bukankah Tian Hong sudah menjelaskan dengan jelas padamu? Penting bagi seseorang untuk mengetahui dirinya sendiri. Kamu harus tahu siapa dirimu. Kemana kamu pergi? Siapa yang seharusnya tidak kamu dekati? Aku bilang Li Datong kamu terlalu banyak ikut campur. Kemana aku suka pergi, dan dengan siapa aku suka menghabiskan waktuku. Apa kamu punya hak untuk mengontrol aku? Mengapa kamu peduli tentang ini? Ada orang yang memiliki kulit lebih tebal dari bumi. Menurutku kamu hampir sama. Oke, berhenti berdebat. Ini restoran Milan Gui, bukan pasar sayur. Apa gunanya argumen kalian? Aku tidak butuh kamu bersikap terlalu baik padaku. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berteman lagi. Bagaimana kamu bisa terbiasa? Oke? Tapi aku bisa kerja di sini dan itu bisa dianggap sebagai menjaga pekerjaan yang stabil. Asal kamu berperilaku baik dan tidak membuat kesalahan besar. Kecuali kamu ingin pergi. Atau kamu akan di sini selamanya. Tidak masalah benar-benar stabil. Akan memakan waktu seumur hidup. Liu Hong kepala. Departemen ingin kamu kembali ke kantor. Segera? Oke, aku pergi dulu. Makan sendiri ya. Dah, sampai jumpa. Song Yinan. Benar-benar kamu. Du Duanzi. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku sedang bekerja. Aku adalah kurir untuk pabrik tekstil. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang menunggu hasil? Aku tidak ditakdirkan untuk kuliah. Ibuku mengikatku dan mengirimku ke sini. Hari ini adalah hari pertamaku kembali bekerja. Ibumu benar-benar hebat. Bercanda, aku tidak ingin datang ke sini. Bukankah ini memaksaku melakukan hal bodoh? Kamu banyak orang ingin masuk tapi tidak bisa. Bagaimana kamu bisa terbiasa? Aku tidak benar-benar terbiasa dengan ini. Aku di departemen publikasi aku menghabiskan pagi ini mengatur informasi kami. Dipanggil oleh rekan kerja untuk menyajikan teh dan air ini. Sangat membosankan pekerjaanmu. Jauh lebih mudah daripada pekerjaan para pekerja di bengkel. Benar-benar kebahagiaan besar tapi kamu masih tidak puas. Ngomong-ngomong, sangat sulit mencari pekerjaan di luar negeri sekarang. Jika kamu tidak ingin bekerja di sini, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu bisa, aku ingin membuka lapak untuk menghasilkan banyak uang. Aku tidak menyadari kamu begitu ambisius, tidak? Ada yang bisa dilakukan di departemen periklanan hari ini. Aku akan membawakanmu buku besok. Dah. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Itu tidak terlalu baik, bukan? Aku akan menawarkanmu sesuatu yang searah dengan tawaranmu. Kemarilah. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih telah mengundangku kembali. Ya, selamat datang. Oke, ayo pergi. Dah. Mengemudi lebih pelan. Dah. Makanan sudah siap, waktunya makan. Wanginya enak banget. Skill Yunin semakin lama semakin bagus. Mama malu sama dirinya sendiri. Tentu saja aku adalah ahli kuliner alami.
Tapi kamu adalah mama ahli kuliner. Levelnya lebih tinggi dari aku. Pasukan Selatan, ayo makan. Masakan kakakmu enak banget. Cuci tanganmu. Cepat. Dan lain-lain. Bantu aku lihat. Yunyan, menurutmu ini bagus nggak? Ini kelihatannya bagus sih. Aku suka warna putih yang cocok dengan kulitmu. Yah, begitu saja. Aku juga pikir ini kelihatan bagus. Kamu ngapain di sini? Mau adakan kontes kecantikan? Aku sedang memilih baju yang akan aku pakai besok. Hari ini adalah hari pertama kamu kerja di Yan'an. Bagaimana perasaanmu? Gimana ini? Itu dia. Apa yang terjadi? Mengatur informasi dan menyajikan teh itu sedikit membosankan dan monoton, tapi masih mudah. Kamu harus menghargai pekerjaan ini, tidak mudah mendapatkannya. Aku lihat. Baru saja melihat kamu pulang dengan mobil orang lain. Itu teman sekerjaku yang kebetulan mampir saat mengantar barang. Lihat betapa buruknya ini. Mengganggu orang lain di hari pertama kerja itu. Nggak ada salahnya kan? Mama, ini kan cuma kebetulan. Kami sudah kenal sebelumnya. Aku bertemu Ling Tian. Baru tahu dia teman sekerjaku. Dunia ini kecil ya. Gimana kamu tahu? Kamu kenal dia? Mama, tolong. Jangan lihat aku seperti itu. Seperti aku melakukan sesuatu. Seperti sesuatu yang memalukan. Dia dan aku hanya kolega. Tolong berhenti berpikir berlebihan ya. Oke, ayo makan cepat. Makanannya sudah dingin. Datang. Cepatlah, Nak. Kenapa cuci tangan lama sekali? Makanlah. Makan cepat. Bibi Je, sedang apa aku? Dengar kamu suka teh? Huilan membeli ini. Khusus untuk kamu, Cicimi. Ini apa artinya sama? Sama. Kamu sangat membantu kali ini. Yan'an kami baru di sini dan belum tahu banyak. Kalau ada apa-apa di masa depan aku butuh bantuanmu. Bibi itu cuma omongan kan? Tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku mau tanya tentang seseorang. Siapa yang? Kamu bicarakan. Teman-teman, ada yang namanya Duyanzi. Siapa Duyanzi yang punya reputasi buruk? Ya, ini Duyanzi dia. Cerai dengan istrinya tahun lalu, karena dia orang yang tidak bertanggung jawab. Suka merasa keren dan menggoda wanita. Dan kemudian aku dilaporkan dan hampir dipecat. Kemudian karena dia teknisi hebat dan teknologi yang bagus, apapun mesinnya pekerjaan itu sulit baginya. Jadi pabrik mempertahankannya dan dia tetap di gudang setelah itu, menjalankan tugas mengantar barang DLL. Bahkan jika hanya untuk tetap di pabrik mengamati aku. Pergi mengantar paket dan seekor banteng tua mengejarku dan aku lari kemana-mana. Kamu lucu sekali. Aku ceritakan bahwa hari ini, yang buruk adalah aku seharusnya tidak memakai baju merah. Kamu tahu. Aduh, banteng Spanyol. Ngomong-ngomong, aku dengar. Apakah kamu masih harus mengantar barang ke Yunceng hari ini? Ya, orang bilang Yunceng indah seperti lukisan. Tapi sekarang aku memikirkan banteng tua itu. Aku jadi takut. Rasanya aku akan masuk neraka. Jangan berdiri dan ngobrol, nanti pinggangmu sakit. Ada yang mau pergi tapi nggak bisa. Kenapa kamu mau pergi? Ya, aku dengar orang bilang. Ada danau yang sangat indah di Yunceng. Terutama saat berkabut dan hujan itu. Sangat romantis dan indah. Aku belum sempat menikmatinya. Ya, aku dengar itu sih. Penjual baju di lapak bilang, ada pasar grosir baju besar di Yunceng. Dia beli barangnya dari sana dan laris banget. Kalau ada kesempatan. Asyik juga kalau kita bisa pergi lihat-lihat. Lihat kamu antusias banget lebih. Baik dilakukan hari ini daripada ditunda besok. Kenapa nggak ikut aku setelah kerja? Hari ini beneran. Ya, tergantung maksud kamu apa. Lagian jalannya cepat banget. Oke, tapi aku belum bilang ke mamaku. Ya udah, lupakan saja. Aku pergi lain kali kalau ada kesempatan. Aku nggak tahu kapan lagi. Berapa lama kita harus menunggu?
Nggak usah repot-repot, langsung aja dulu minta izin belakangan pulang. Bilang hal yang sama, aku ikut kamu sekarang. Udah mulai gelap. Kenapa Yenangi belum pulang juga? MA mungkin ada urusan lain. Kakakku pasti segera pulang pabrik. Tekstil tutup jam 5. Sudah lama banget, aku sangat khawatir. Gimana kalau aku pergi ke pabrik tekstil? Lihat ada apa dengan mereka. Tante Joy terima kasih atas bantuannya. Ada masalah apa? Kakimu nggak nyaman? Ya sudah, nanti kalau mamamu pulang dia tahu. Lalu pergi. Dadah nenek. Oke, aku ngerti. Apa kabar, Pak? Liu Hong bilang hari ini, pas dia pulang kerja. Dia melihat Yinan pergi dengan mobil Duyanzi. Terima kasih kalau begitu. Apa? Lagi-lagi Duyanzi. Ya? Kamu tahu mereka pergi kemana? Dengar kata Direktur Wang, An Duyanzi. Aku akan ke Yuncheng mengantar barang hari ini. Sepertinya Nan naik mobilnya dan tidak pulang ke rumah. Mungkin aku pergi ke kota awan bersamanya. Duyanzi punya reputasi yang sangat buruk. Bagaimana Yanan bisa hidup dengannya? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tapi apa yang bisa kulakukan? Bagaimana ini? Masih tidak berfungsi. Kenapa teknisi perbaikan mobil belum datang? Pelan-pelan. Seharusnya segera. Sudah 1 jam berlalu dan tidak ada tanda-tanda siapapun. Aku bilang kita beruntung. Untungnya aku punya teman yang tinggal di dekat sini. Aku juga bisa memintanya untuk membantu mencari orang yang bisa memperbaikinya. Jika kamu menemukan tempat yang tidak ada di sisi depan dan tidak ada toko di belakang, berteriak ke langit dan bumi tapi tidak ada yang menjawab. Ini namanya ingin menangis tapi tidak ada air mata. Aku hanya khawatir apakah aku bisa kembali hari ini. Sulit untuk dikatakan. Ini buruk. Jika aku tidak pulang hari ini, ibuku pasti akan memarahiku sampai mati. Kenapa aku merasa setiap kali kamu berbicara tentang ibumu, terdengar seperti kebencian yang dalam? Apakah dia terlalu ketat denganmu? Tidak sebenarnya. Karena ayahku meninggal lebih awal. Ibuku adalah seorang ibu tunggal. Membesarkan kami bertiga itu sulit. Aku tidak ingin dia khawatir. Aku tidak ingin dia tidak bahagia. Tidak heran. Kamu adalah gadis yang baik dan ibumu juga sedang mengalami masa sulit. Tapi hari ini aku pergi bersamamu. Itu juga memberiku pemahaman baru tentangmu. Apa? Dilihat dari pakaian yang kamu jual borongan hari ini. Kamu punya selera estetika yang sangat bagus untuk seorang gadis yang baru lulus SMA. Itu sangat berharga. Apakah itu pujian untukku? Kurasa begitu. Mungkin ini bakat alami. Mungkin ini bakat alami. Aku menyukainya sejak kecil. Mengambil kain bermotif bunga yang tidak diinginkan ibuku. Menjahit, memperbaiki, memotong, dan menggunting. Saat mengisi formulir pendaftaran ujian masuk universitas, aku menulis tentang desain fashion. Sayangnya aku tidak punya keberuntungan itu. Jadi aku ingin memulai bisnis pakaian. Mungkin aku ingin menebus penyesalan di hatiku. Bagus sekali kamu punya minat itu. Aku bilang perhatian adalah mesin kemajuan. Aku benar-benar ingin berterima kasih kali ini. Terima kasih telah membiayai pembelian untukku. Jadi aku akan menjual pakaian. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Kamu tidak perlu membayarnya kembali, anggap saja sebagai kemitraan bisnis. Bagaimanapun aku sedang memikirkan untuk menyelesaikan proses pengunduran diri sekarang. Melakukan sesuatu di laut. Apakah keadaan tidak berjalan baik di pabrik tekstil? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi? Aku masih mendorong ini. Sejujurnya, aku adalah seorang teknisi senior di pabrik. Aku berpisah dengan istriku karena perselisihan emosional. Rekan-rekanku di pabrik mulai memandangku dengan kacamata kuda. Mereka bilang aku seorang playboy yang
Bercerai karena hubungan di luar rumah. Ini konyol. Jadi manajer memindahkanku ke gudang pengiriman mobil sport ini. Seperti dikirim untuk bekerja di pedesaan. Reformasi pemikiran hampir. Reformasi pemikiran hampir. Apa yang mereka katakan benar. Terkadang rumor menyebar begitu luas sehingga menjadi kenyataan. Aku mencoba membela diri. Tapi di mata orang lain, dan ini untuk menyembunyikan kebenaran. Sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Seiring waktu aku jadi malas bicara lagi. Bagaimanapun selama hati nuranimu bersih. Jadi sekarang aku yang aneh di pabrik ini. Sedikit orang yang memperhatikan aku. Tapi aku sering sendirian jadi sepi. Jika ini benar lebih baik kamu lakukan sendiri. Ya, aku sudah memikirkan ini lama sekali. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman. Kalau kamu tidak membantu kita, hanya bisa menunggu kamu berakar di sini. Tidak apa, kita hanya teman. Sama-sama hati-hati di jalan. Tolong mengemudi lebih pelan. Dah. Terjepit. Ya, Jam berapa ini? Sudah subuh. aku sangat menyesal. Kesan pertama yang bagus untuk perjalanan pertamamu ke Cloud City. Mobil rusakku berantakan. Tidak, meskipun ada putaran kecil. Tapi indah dan berkesan. Bagaimanapun terima kasih. Aku pikir ibumu sudah menantikannya. Oke, aku akan segera bergegas dan mengantarmu pulang dengan selamat dulu. Lupakan saja pulang sekarang atau aku akan dimarahi ibuku juga. Jangan pulang sekarang. Antar aku ke pabrik, aku ingin mengundurkan diri. Rajian sedang menyempatkan diri menjual baju. Oke, kalau begitu aku akan mengundurkan diri bersamamu. Kamu serius? Jangan lakukan ini secara impulsif. Ini bukan impuls, aku sudah punya ide ini lama sekali. Aku belum memutuskan. Aku ingin berterima kasih padamu karena menginspirasiku. Begitulah cara kamu melakukan hal besar. Kamu tidak bisa ragu-ragu dan menunda-nunda. Jadi aku baru saja memutuskan. Mengundurkan diri dan pergi ke Shenzhen untuk berbisnis. Baiklah, aku mendukungmu. Bibi tahu kamu khawatir. Tapi kakimu baru saja sembuh dan kamu perlu istirahat. Terus bolak-balik seperti ini. Bagaimana kalau aku jatuh? Sudah semalaman. Mirka Pasty Menggembol, Jalan Tol K Yun Chen. Mobil ini datang dan pergi. Apa akan terjadi sesuatu yang tidak terduga? Berhenti overthinking. Kenapa semua kecelakaan ini? Ayo duduk. Bibi Joy, menurutmu aku harus menghubungi polisi? Itu saja. Kurasa kita harus tutup toko di pagi hari. Aku akan mengantarmu ke pabrik tekstil. Apa Yanan sudah kembali? Kalau tidak ada gunanya memikirkan di sini. Aku sangat menyesal untuk itu. Luka di kakiku belum sembuh. Tidak banyak bantuan di toko. Masih merepotkanmu. Lihat apa yang aku katakan. Yanan seperti cucuku. Sebenarnya aku juga khawatir. Oke, duduk dulu. Aku akan beres-beres dan kita pergi. Song Yinan datang ke pabrik pagi-pagi dan mengundurkan diri. Yadu Yanzi datang bersamanya. Keduanya tidak bisa bicara 1000 kata bersama. Yenan juga menasihatinya. Tapi dia sangat tegas.
Aku hanya ingin melambat dulu. Aku akan mencarimu setelah kerja. Aku akan mencarimu setelah kerja. Sekarang aku di sini lebih baik. Sekarang aku di sini lebih baik. Apa yang coba dilakukan gadis sialan ini? Sangat membuat frustrasi, sangat membuat frustrasi, sangat membuat frustrasi. Jangan marah, cari dia dulu dan tanya. Jangan marah, cari dia dulu dan tanya. Aku sangat menyesal membuatmu begitu repot. Hanya bekerja beberapa hari. Habiskan waktu dengan rekan kerja priamu dan dia. Bahkan tidak menyapa keluargaku dia. Tidak pulang semalaman. Apa dia masih menganggapku sebagai ibunya? Awalnya aku ingin, kalau dia kembali dengan selamat aku tidak akan mengejar masalah ini lagi. Sekarang bagus. Dia memberontak. Aku kehilangan pekerjaan dan berhenti. Itu Tante Gui. Apa dia minum obat atau apa? Aku sangat marah. Oke, berhenti memikirkannya. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah hanya menemukannya dan menanyakannya dengan baik. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Du Yanxi pasti Du Yanxi. Bukannya kamu bilang Du Yanxi punya reputasi buruk? Dia spesialis menipu cewek. Pasti dia. Pasti dia. Ya lihat ini. Warnanya bagus, parkir. Ini sangat cocok untukmu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti huilan-huilan. Apa yang salah denganmu, Tante? Kenapa kamu memukul orang sembarangan? Jangan bantu aku bukan ibumu. Apa sih? Dia ibumu. Apakah kamu masih menganggapku ibumu? Atau, apakah kamu tidak membantuku? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku berhenti kerja lagi hari ini. Apa yang kamu pikirkan, katakan padaku? Apa yang kamu pikirkan, katakan padaku? Ibumu maafkan aku. Aku tidak mau dengar maaf. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini. Aku bukan ibumu. Aku tidak ingin menipu kamu, aku tidak ingin menipu diriku sendiri. Bekerja di pabrik tekstil tidak benar-benar cocok untukku aku. Tidak ingin membuang masa mudaku di sana. Ibu tolong. Tolong jangan paksa aku lagi. Aku memaksamu. Kalau kamu tidak pergi, apa aku akan memaksamu dengan pisau? Sekarang kamu sudah berjanji, jangan ikat janji, jangan. Ragu-ragu kamu. Sudah mengejek ibumu dan berani berbohong padaku. Apa yang aku butuhkan dari anak yang tidak patuh seperti kamu? Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu Huilan. Huilan, jangan seperti ini, Bibi Huilan. Kalau ada sesuatu yang ingin dikatakan, bicaralah baik-baik denganku. Kalau kamu memukulku seperti itu, seseorang bisa mati kamu. Pasti Du Yanxi kan? Siapa kamu? Aku di sini untuk memorize pelajaran dari anakku. Bicara? Reputasimu sudah hancur. Kamu menyeret anakku ke dalam ini. Atau dia baru saja masuk ke masyarakat dan memiliki masa depan yang cerah. Aku sebenarnya merencana untuk mengundurkan diri bersamamu. Apa pendapatmu tentang bumi? Atau apakah kamu salah paham padanya? Itu keputusanku sendiri, itu tidak ada hubungannya dengannya. Diam, aku memperingatkanmu mulai sekarang. Berani-beraninya kamu mendekati anakku? Aku tidak kasar padamu. Ibu Huilan. Ayo kita kembali dan bicarakan ini. Ayo pergi. Nenek, tolong baik-baik. Sekarang kamu tahu rasanya sakit. Kamu gadis yang hebat. Jangan bahkan membahasnya dengan ibumu sebelum pergi. Ibumu tidak bisa tidur semalaman. Aku juga tidak ingin itu. Bukankah mobil mogok di jalan dan menunda kita? Bagaimana dengan pengunduran diri? Sesuatu yang sangat besar kamu. Bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan ibumu. Tidak heran ibumu sangat marah sampai ingin memukulmu. Nenek, aku tidak suka pekerjaan ini. Ibuku memaksaku untuk pergi. Awalnya aku pikir aku akan pergi dan melihat-lihat. Tapi aku tidak tahan dengan perasaan bekerja di sana. Kamu tidak tahu. Masuk ke kantor seperti masuk ke penjara. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Sudahlah, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Meskipun kamu ingin kembali, tidak ada kesempatan lagi. Aku bilang ya, coba minta maaf sama ibumu. Jangan bikin dia marah lagi. Kamu dengar nggak? Mama lagi ngapain sih? Mama, tolong berhenti motongnya. Mama, jangan dipotong dong. Baju-baju ini bukan punyaku. Kamu ini cewek, udah berapa hari kenal dia? Kamu ini cewek, udah berapa hari kenal dia? Aku kabur sama mereka ke kota awan. Semalaman nggak pulang. Kalau aku cerita ke orang pasti ditertawakan. Mama ngomong apa sih? Katanya kamu jujur. Kamu ngapain sih sebenarnya?
Mama mikir apa sih kita nggak punya itu? Ya udah, aku percaya kamu. Tapi sama orang ini, jangan kesini lagi, dengar nggak? Mama kamu berat sebelah. Apa sih yang nggak kamu suka dari Bumi? Dia pengertian dan baik hati. Dia baik banget sama aku, kamu nggak ngerti dia. Aku nggak kenal dia. Tapi kata orang lain dia nggak baik. Nggak usah bingung, nggak ada yang gratis di dunia ini. Kamu baru aja masuk masyarakat dan belum punya pengalaman. Ada beberapa hal yang kamu nggak ngerti, tahu nggak? Ada beberapa hal yang kamu nggak ngerti, tahu Kenapa nggak? aku nggak ngerti? Aku bukan anak 3 tahun. Aku punya mata yang bisa bedain siapa yang baik dan siapa yang jahat. Aku benci pabrik tekstil dan aku mau berbisnis. Dia ngerti dan dukung aku. Dan dia yang duluan ngurus aku. Aku cuma suka berteman sama dia. Aku kenapa sih? Kamu bakal bikin aku mati kesal. Ngomong sama langit, aku akan jahit mulut kamu. Udah berhenti berantem. Bisakah kamu ngomong lebih sedikit? Sudah jelas Mama nggak bertindak masuk akal. Yanan? Tianxi Company mengizinkan saya berteman tapi tidak mengizinkan saya berbisnis. Saya sudah dewasa, saya berusia 18 tahun. Ibu kamu tidak punya hak untuk mengganggu kebebasan pribadi saya. Ya, saya sudah besar, saya sudah dewasa. Kamu punya ide dan sayap. Mau terbang? Saya akan membantumu melakukan apapun yang kamu inginkan. Saya ingin lihat seberapa kuat kamu, Song Yinan. Seperti apa ketenaran yang bisa kamu raih. Oke, saya akan melakukannya. Tunggu saja lihat bagaimana saya Song Yinan membuat nama. Yinan, berhenti di sini. Kamu pergi kemana? Saya melakukan apa yang saya sukai, saya menjalani hidup yang saya cintai, Jangan khawatir ibu, saya belum membuat nama, saya tidak akan kembali untuk menemuimu, saya tidak akan kembali untuk menemuimu. Yunan, saya sudah kembali. Huilan Song Yinan kembali padaku, Yinan Huilan. Huilan Song Yinan Huilan kembali padaku. Huilan, cepat kembali. Kenapa kamu berjalan seperti itu? Tidak, saya harus mengambilnya kembali. Tidak. Huilan, lihat suasana hatimu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bagaimana kamu ingin saya memberitahumu? Saya mengusir anak itu. Kamu menyesal sekarang? Jika kamu mencintai anakmu, kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Huilan Pipi Kui. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian semua berdiri di sini? Bukankah ini karena masalah Yanan? Ibu dan anak bertengkar. Yanan lari karena marah. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Kalau tidak, tunggu di sini sementara Bibi Jill dan saya pergi mencarimu. Mari kita berpisah dan mencarimu. Pulang dulu dan hati-hati. Terima kasih sudah datang, tolong jaga dirimu baik-baik. Ada daun selada, air dan udang. Ada juga 3 yang segar. Tidak masalah. Datong? Apakah kamu melihat Yinan? Jangan. Yinan dan Huilan. Benarkah bertengkar? Dia pergi dengan merah. Tolong tunggu sebentar. Naga besar, ayo. Tolong jaga dia. Ayo, aku sudah kesini, kesana dan ke situ. Apa? Kamu mau ikut aku ke Shenzhen untuk berkembang? Ya, lagi pula sekarang aku tidak punya pekerjaan, ibuku tidak mengizinkanku membuka kios pakaian. Daripada berdebat dengannya setiap hari di rumah, kenapa kita tidak pergi keluar dan melakukan sesuatu yang berguna? Kamu bilang tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah kamu berubah pikiran? Aku tidak mau pergi ke Shenzhen lagi. Ini adalah sesuatu yang sudah aku rencanakan sejak lama. Bagaimana bisa dengan mudah diubah? Selain itu, sekarang aku sudah berhenti kerja, tidak ada jalan keluar, tidak bisa diubah lagi. Aku ingin membuat karir besar. Tidak mungkin membakar kapalmu tanpa keberanian. Jadi apa yang masih kamu ragukan? Awalnya aku sendiri. Orang tuaku juga sudah tiada. Tidak ada yang harus aku khawatirkan di Shenzhen. Tidak ada yang peduli padaku. Tapi kamu berbeda. Kamu punya ibu yang menyayangimu dan saudara-saudaramu. Kamu kabur dari rumah dengan marah seperti itu. Apa yang akan mereka pikirkan?
Mereka khawatir dan stres dan... Bagaimana denganmu? Kamu benar-benar bisa pergi tanpa menoleh ke belakang. Banyak kesempatan di Shenzhen. Tetapi juga banyak risiko yang tidak diketahui. Kamu benar-benar bisa santai. Apakah kamu akan mengambil risiko? Jujur saja, tidak masalah bagiku untuk membawamu ke Shenzhen. Tetapi yang penting adalah memikirkannya dengan matang. Tiba di Shenzhen di sana. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Kamu benar, tapi kurasa kamu tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dalam hal apapun. Jika kamu melepaskan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Jika aku memaksa diri untuk tetap bersama ibuku, mungkin hidup akan tenang. Tapi itu juga akan sangat membuat frustrasi. Mungkin aku akan melakukannya karena pertengkaran ini dengan ibuku membuatnya sedih. Jika ibuku dan saudara-saudaraku pergi, semua ini di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah kerinduan. Aku juga berpikir bahwa kerinduan seperti ini pasti sangat menyakitkan. Mungkin karena rasa sakit ini, itu akan membuatku bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, agar mereka bisa hidup lebih baik. Yanan, kamu tahu? Aku selalu merasa kamu sama sekali tidak terlihat seperti siswa yang baru lulus dari sekolah. Siswa yang baru lulus dari sekolah. Ambisi kamu jauh lebih besar daripada teman-teman sebayamu. Lebih stabil dan dewasa. Mungkin apa yang kukatakan tidak selalu benar. Tapi kurasa kamu sudah memikirkannya dengan serius. Jadi aku senang memiliki kamu sebagai teman, menemaniku ke Shenzhen. Jadi kamu setuju? Pulang cepat dan siapkan barang-barangmu agar kita bisa berangkat malam ini. Aku tidak perlu koper. Kenapa? Aku takut aku pulang. Aku akan menyesal. Huilan. Zhengbo, bagaimana kabarnya? Jangan bergerak. Bagaimana kabarmu? Ada kabar? Aku sudah mencari di mana-mana yang seharusnya, tapi tidak bisa menemukannya. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang membuatnya kesal. Huilan, jangan khawatir. Mungkin dia hanya pergi jalan-jalan dan akan kembali. Nanti sendiri. Huilan, Hui. Sepertinya ada orang yang larinya lebih cepat dari kelinci. Ini karena ada orang yang merangkak lebih lambat dari siput. Li Datong, kamu baik-baik saja? Benar. Aku dengar Bibi Je membicarakan Yinan. Khawatir, jadi aku mencari kemana-mana. Aku mencari di banyak tempat. Maaf tidak bisa menemukannya. Biar aku kasih tahu. Berapa umur Yanan sekarang? Persis seperti anak manja di rumah kita, selama pemberontakan. Kalau kamu surah dia ke timur dia pasti ke barat. Hadapi saja seperti ini. Jadi setiap kali aku menghadapi situasi ini aku akan abaikan saja. Tunggu sampai dia tenang dan memikirkan semuanya. Akan cerah lagi. Akurat setiap kali. Jadi aku sedang membicarakan Yanan. Biarkan saja. Bahkan jika aku tidak kembali malam ini, aku akan kembali besok pagi. Bibi Kui. Bagaimana kalian semua sampai di sini? Bagaimana apa yang terjadi dengan Bibi Joy? Bagaimana kabarmu? Ada kabar baru? Aku kasih tahu. Awalnya aku sangat khawatir sampai hilang akal. Mencari ke seluruh dunia. Dan kemudian aku berpikir, mungkin dia dan Du Yanxi pergi ke pabrik tekstil. Aku pergi menemui direktur Wang dan lihat alamat yang dia berikan. Ya, aku tidak akan mengizinkannya berhubungan dengan Du Yanxi. Dia pasti pergi ke sana kan? Jalan-jalan. Pelan-pelan saja.
Apakah Bibi Jack di sini? Sepertinya di sini. Di sini. Baiklah, coba ketuk pintu. Lihat kamu mengetuk pintu. Lihat kamu mengetuk. Ayo biar aku. Perempuan, ayo biar aku. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu, apa yang kamu lakukan? Orang Jepang menyerang desa menyebabkan kegaduhan besar. Maaf kakak. Kami mencari Duyanzi, apakah dia tinggal di sini? Xiaodu, aku baru saja melihatnya di persimpangan. Xiaodu, aku baru saja melihatnya di persimpangan. Apakah dia orangnya? Tidak dengan seorang gadis. Tidak dengan seorang gadis yang mungkin teman barunya. Xiaodu menyeret koper dan bilang dia mau ke terminal bus jarak jauh. Seperti apa cewek itu? Kayaknya. Cewek tinggi dengan kunciran. Cewek tinggi dengan kunciran. Dia cantik banget. Terima kasih sama-sama. Ayo pergi masih. Terlalu cepat untuk menyesal sekarang sebelum mobil datang masih. Mungkin untuk menyesal sekarang sebelum mobil datang aku. Gak nyesel aku. Gak nyesel. Di mana lagi bisa nemuin tempat sebagus ini? Aku akan cari dia di sana. Aku pergi ke kantor tiket Huilan. Ayo ke sana dan lihat. Jalan. Pelan-pelan. Satu selatan adalah. Di sini di mana? Satu selatan. Yinan, kamu di mana? Mamamu. Selatan? Selatan. Yanan, kamu di mana? Yanan? Lihat betapa khawatirnya mamamu padamu. Kalau tidak kamu harus pulang. Aku nggak mau. Satu selatan. Satu selatan. Huilan. Makan sedikit. Bagaimana bisa kamu makan sedikit setiap hari? Kamu harus lakukan itu untuk Yunin juga. Ayo kita pikirkan dengan tentara. Apa yang harus kamu lakukan kalau tubuhmu ambruk? Kamu punya beberapa. Bibi Gui. Masih dalam suasana hati yang buruk. Anak ini kayaknya serius kali ini. Bener kan sudah? Lama banget dan belum ada kabar. Kamu nggak telepon polisi kan? Kantor polisi juga nggak ada informasi sama sekali. Lihat Xiao Liu. Bibi Liu Gui. Apa kabar? Mari bicara di dalam. Kakak Wu. Xiao Liu punya kabar tentang putri saya Song Yinan. Jangan terlalu khawatir, dengarkan apa yang akan saya katakan An. Mayat seorang wanita tak dikenal ditemukan di samping danau di pinggiran kota. Dilihat dari tempat kejadian pakaian dan bentuk tubuhnya. Dia terlihat sangat mirip dengan Song Yinan dari keluarga Anda. Karena wajahnya agak rusak. Jadi saya belum bisa memastikan. Saya ingin Anda ikut kami untuk mengidentifikasinya.
Kakak Wu, Anda harus siap secara mental tenang. Tonang Howilan Tonang.